Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membahas tentang satu topik yang seharusnya membawa saudara benar-benar mengalami excited atau mengalami semangat yang luar biasa dalam mengikut Yesus. Topik saya adalah melangkah ke tahap berikutnya atau step to the next level. Saudara, apa jenis makanan kita saat ini itu menentukan di mana posisi kita saat ini, yakni posisi kita di hadapan Allah. Banyak orang Kristen terlalu percaya pada diri sendiri, mengira dirinya sudah pas dengan hatinya Tuhan, tetapi nyatanya meleset. Keadaan kita itu akan diketahui nyata saat pengadilan Allah yang akan digelar pada masa akhir kelak. Pada saat itu, orang akan melihat dan akan terkejut ketika menyadari bahwa dirinya itu belum pas sama Tuhan, dan mereka akan terkejut sekali ketika mereka ditolak oleh Tuhan. Karena banyak orang merasa dirinya sudah pas atau sudah oke, sudah sesuai dengan yang diingini oleh Tuhan. Maka semasa ada kesempatan untuk berubah, yakni saat masih hidup ini, sebaiknya mari kita pergunakan waktu yang disediakan oleh Tuhan itu sebaik-baiknya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2, Tuhan mengingatkan kepada kita, "Namun saudara-saudara, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia yang rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi, yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu minum susu, bukan makanan, karena kamu belum mampu, bahkan sekarang kamu juga belum mampu." Apa yang belum dimampukan oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang itu adalah mereka belum bisa mengkonsumsi makanan padat, belum bisa mengkonsumsi makanan yang keras, didikan yang keras dari Tuhan. Maka di ayat yang ketiga, "Karena kamu masih duniawi, sebab jika ada iri hati dan perselisihan di antara kamu, bukankah kamu masih duniawi dan hidup secara manusia?" Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan, banyak orang menyebut dirinya mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, mengutamakan Tuhan nomor satu. Tetapi di dalam ayat yang ketiga ini mereka masih melanggar, yakni ada perselisihan di antara saudara seiman atau bahkan dengan orang yang di luar gereja, ada iri hati, bersaing dengan yang tidak normal, dengan cara yang culas, dengan cara yang tidak kudus, ya. Ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu adalah tanda-tanda seseorang itu masih di dalam lingkungan duniawi. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12-13, "Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Allah, kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan yang padat. Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi." Saya mempunyai seorang teman yang melayani Tuhan yang berasal dari orang beragama lain. Nah, saudara, teman ini kami tanya, mana yang lebih gampang mendidik orang yang asal dari cindil abangnya atau dari nenek moyangnya itu adalah orang Kristen atau yang orang yang non-Kristen yang baru masuk menjadi Kristen? Mana yang paling gampang diajar? Dan beliau mengakui dengan jujur bahwa lebih mudah mengajari orang-orang yang non-Kristen yang datang kepada Tuhan ketimbang orang Kristen turunan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen turunan itu sudah memiliki benteng-benteng, sudah memiliki konsep-konsep paradigma tertentu, sehingga mereka sulit untuk mengubahnya. Nah, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi goncangan-goncangan ini. Ya, orang-orang Kristen seperti ini terlalu lama hidup dinina-bobokkan atau dielus-elus, dimanja-manja, seakan-akan Tuhan itu Sinterklas yang akan mengelus-ngelusnya sepanjang waktu sehingga nggak pernah mengalami kedewasaan rohani. Sedangkan orang-orang yang non-Kristen yang datang kepada Tuhan, mereka itu berjuang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dan rata-rata mereka dalam pergumulan ketika mereka harus mengganti atau mengkonversi imannya. Ini bukan perjuangan yang gampang. Nah, biasanya Kristen keturunan tidak punya masa untuk mengalami perjuangan. Nah, level kanak-kanak rohani atau nepios di dalam bahasa aslinya ini menyulitkan yang bersangkutan mencapai level yang dikehendaki Tuhan, level yang sempurna. Paling hanya sampai sebatas menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen kebanyakan berpikir sudah percaya kepada Kristus berarti semuanya sudah beres. Apalagi kalau sudah terjun di dalam sebuah pelayanan, ya sudah melayani. Karena kita sudah mendapat anugerah keselamatan, biasanya orang berkilah seperti itu. Kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk memperjuangkan keselamatan jiwa kita karena sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib.
Saudara, saya percaya bahwa keselamatan itu dimulai memang dari anugerah Allah melalui Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus sudah menanggung pertanggungan jawaban kita atas dosa-dosa kita. Jadi dosa kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Ini ibaratnya kalau Anda itu punya hutang kepada seseorang di mana Anda tidak mungkin membayarnya. Anda mengalami kebangkrutan yang parah karena salah berbisnis atau salah mengelola keuangan. Misalnya modal Anda banyak Anda belanjakan ke barang-barang konsumtif atau barang-barang mewah ya, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, akhirnya Anda kehilangan duit yang banyak. Atau bahkan punya kebiasaan buruk seperti berjudi, berfoya-foya. Nah, saudara terlibat dengan banyak hutang. Lalu seseorang yang kaya lainnya itu berbelas kasihan kepada Anda, lalu ia bersedia membayarkan semua hutang Anda. Maka hutang Anda pasti sudah dilunaskan oleh orang tersebut. Dalam perkara ini sebetulnya ada yang tidak bisa dituntaskan oleh si orang dermawan tadi yang menyelamatkan Anda. Karena orang dermawan tersebut tidak bisa menuntaskan sifat asli Anda yang tadi bisa jadi pejudi atau pemboros atau yang suka foya-foya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, walaupun sudah menebus dosa kita, tetapi beliau tidak mencabut karakter, cita rasa, pola berpikir lama kita. Ya, karena Tuhan menyerahkan kepada kita untuk memutuskan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita ambil. Karena mengubah karakter, cita rasa, pola berpikir adalah tugas tanggung jawab kita masing-masing. Roh Kudus hanya mengarahkan kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Bapa, dan Roh Kudus hanya mengajari kita bagaimana cara kita mengalahkan kedagingan kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang bijaksana, keputusan yang benar. Itulah sebabnya jiwa kita perlu dididik. Tuhan mendidik kita untuk beberapa tujuan. Antara lain adalah meningkatkan martabat kita. Dari anak-anak haram atau dalam bahasa Yunaninya notos, atau bayi-bayi rohani yang tidak bisa makan makanan keras, yang nggak bisa ditegur, dalam bahasa Yunaninya nepios, lalu jadi anak yang memiliki keturunan ilahi, keturunan sedarah dengan Allah, ibaratnya seperti itu. Dalam bahasa Yunaninya adalah teknon. Lalu menjadi anak ahli waris kerajaan, mewarisi tahta, mewarisi mahkota, kemuliaan. Itu yang disebut huios. Nah, terus yang kedua, meningkatkan level rohani kita. Bertahun-tahun selama ini kita tidak atau jarang diajari untuk melihat siapa diri kita. Kita tidak pernah disadarkan cacat dalam karakter kita. Kita juga tidak sadar bahwa selama ini cita rasa kita, selera kita, kesenangan kita, hobi kita, kebiasaan kita, itu tidak pas di hatinya Tuhan. Bahkan kita tidak sadar bahwa cita rasa kebiasaan kita malah menyakiti hati Tuhan. Kita pikir kita baik-baik aja, kita pikir kita aman-aman saja. Selama ini kita kan berpikir ketika kita sibuk dengan urusan gereja, kita memimpin pujian, bermain musik di gereja, bahkan berkhotbah, kita mengira bahwa itu sudah melayani Tuhan. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya melayani hati kita sendiri, ya, melayani jiwa kita semata-mata, bukan kepentingan Tuhan. Hanya sedikit saja yang menjadi porsinya Tuhan atau yang dipersembahkan kepada Tuhan. Misalnya Anda harus memilih salah satu dari dua pilihan. Yang pertama adalah jalan-jalan atau rekreasi bersama teman-teman dekat, menciptakan suasana yang menyenangkan, mengunjungi tempat-tempat yang indah, ya, ada kuliner yang asik sekali di lidah kita. Atau yang kedua, Anda mengikuti sebuah kelas pemuritan atau ibadah di gereja atau komsel. Contoh lain, pada saat Anda ngobrol dengan teman, ya, apa yang Anda obrolin? Apakah soal fashion, soal mode, atau soal masakan melulu, soal pacar, mobil yang bagus, liburan ke luar negeri, jalan-jalan, ya? Atau Anda berbicara tentang kehendak Allah, tentang kebangunan rohani, tentang perkara-perkara yang berasal dari surga, ya, bersama dengan senior rohani Anda atau gembala Anda, atau Anda lebih suka ngobrol yang lainnya, ya. Tanpa sadar, walau kita melayani di gereja, karakter kita tetap keras, kita tetap egois, kita tetap suka-sukanya sendiri, kita tetap mudah tersinggung. Ada yang masih punya kebiasaan berdusta, ada yang punya kebiasaan menipu orang lain, ya. Ada yang punya kebiasaan menjatuhkan orang lain, menggosipkan orang lain. Ada yang sukanya menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang dengan teman atau pacar, yang sebetulnya tidak tertarik pada perkara-perkara di atas, dalam tanda petik, yaitu perkara-perkara yang diingini oleh Tuhan sendiri untuk kita lakukan.
Cita rasa kita sebetulnya tidak menyentuh urusan kekekalan nanti, ya. Kita jarang sadar bahwa kita bergereja sebetulnya tidak peduli apakah Tuhan sudah puas dengan kita apa belum, ya. Kita melayani, kita ambil bagian dalam doa syafaat. Jika kita mau jujur, apakah benar memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang? Belum tentu, ya. Sejujurnya banyak yang karena hanya melakukan kewajiban rutinitas, ya. Karena ada program menara doa, ya, jadi ada banyak orang yang berduyun-duyun atau yang mau datang ke menara doa. Tetapi benar nggak dia itu mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan Tuhan di menara doa ini? Banyak orang yang masuk di dalam menara doa, tetapi ketika ada goncangan sedikit itu hatinya sudah gundah, hatinya sudah mulai tergoncang, hatinya mulai gelisah. Ya, orang-orang seperti ini gampang ditipu oleh iblis. Memang sih orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu ya adalah orang-orang yang lebih maju pengertiannya tentang Tuhan dibanding dengan kebanyakan orang Kristen yang masa bodoh dengan ibadah atau orang-orang Kristen yang belum lahir sebetulnya. Tetapi orang-orang yang melayani pun banyak yang sebetulnya tidak peduli apakah orang lain masuk neraka atau masuk surga atau selamat. Maka hari ini saya mau mengajak Anda mengingini masuk ke level yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saya selalu tertarik dan penasaran dengan ayat Yohanes 14. Ya, saya bacakan mulai ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Garis bawahi, di mana aku berada, di mana Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Itu harapan Tuhan, itu keinginannya Tuhan. Itu ekspektasinya Tuhan supaya kita semua yang percaya kepadanya itu bisa dibawa oleh Tuhan ke tempat di mana Tuhan bertahta. Tapi faktanya nanti ya tentu beda. Tentu harus tergantung kepada kondisi kita pada saat nanti pada hari yang terakhir. Saya selalu membayangkan bagaimana sih kehidupan yang akan datang. Bagaimana sih rumah Bapa yang sebenarnya. Untuk itu kita harus belajar bagaimana mendapatkan level yang tadi saya katakan berulang-ulang. Ingat ya, taruhannya adalah kekekalan, kehidupan yang tidak ada batasnya. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat yang ke-20. Saya bacakan, akan tetapi kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di sorga, tempat ngengat atau rayap, dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20 tadi? Apakah maksudnya itu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya? Apakah maksudnya adalah harus hafal tiap ayat di dalam Alkitab atau membaca Alkitab berulang-ulang sampai 10 sampai 20 kali? Apakah dengan banyak berdoa, apakah dengan berpuasa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang-orang yang suka mencatat ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan di mimbar ya. Ada banyak orang yang suka bahkan memoto slide yang saya tayangkan begitu. Saudara, itu semuanya baik, berbuat baik, hafal Alkitab, banyak berdoa, bahkan berpuasa itu baik ya. Tetapi Tuhan bukan hanya menginginkan kita berperilaku seperti itu. Tuhan tidak mau kita hanya tampil di depan saja. Tuhan tidak mau kita memakai topeng saja untuk menyembunyikan jerawat yang ada di dalam wajah kita. Tuhan mau saudara bahkan di dalam hati saudara, di dalam kedalaman hati saudara, itu benar-benar murni kepada Tuhan. Benar-benar mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, Matius 6 ayat 20 ini diambil dari perikop yang berjudul Hal Mengumpulkan Harta. Ya, Tuhan menyadari manusia dengan naluri dosanya, termasuk kita-kita ini loh ya, akan selalu berpikir bahwa satu, orang bisa dibahagiakan jika ia punya harta yang banyak, termasuk dalam hal ini adalah kekuasaan, jabatan yang tinggi ya. Yang kedua, orang dibuat berpikir tidak ada kehidupan sesudah mati atau hidup hanya sekali saja di bumi ini. Lalu orang dirangsang untuk memuaskan dirinya semaksimal mungkin saat hidup ini. Dengan prinsip-prinsip itu, orang ditipu oleh iblis bahwa mengejar harta dunia adalah masalah urgent atau mendesak untuk dilakukan selama masih hidup. Nah, di Matius pasal 19, Tuhan berdialog dengan seorang muda yang kaya raya dan yang saleh menurut aturan agama pada waktu itu ya.
Tetapi ketika orang muda itu ditantang untuk mengambil pilihan, yaitu mengikuti Tuhan secara totalitas atau tetap mau menempel pada kekayaannya. Saudara, bisa ditebak jawaban orang muda yang kaya itu. Ia memilih yang kebanyakan orang muda pilih, yaitu memilih kekayaannya, memilih hidup senang, hidup nyaman, hidup aman dengan kekayaannya. Ya. Di Matius 6 ayat ke-20, kita ini dikonfrontir oleh Tuhan. Siapa yang harus kita pilih? Jika kita bersedia memilih jalan Tuhan, itu sama dengan kita menanamkan investasi di kekekalan. Saya ulangi, siapa yang bersedia memilih jalan Tuhan? Siapa yang bersedia menerima apa yang Tuhan berikan di dunia ini sebagai fasilitas itu dengan rasa cukup, tetapi terus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, memiliki kerinduan menyenangkan hati Bapa. Nah, disitulah saudara sedang mengumpulkan bata demi bata, batu demi batu ke surga. Kuncinya supaya kita bisa menabung untuk kekekalan ialah di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 dan Matius 16 ayat yang ke-24. Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Semua yang kita banggakan, semua yang kita senangi, semua yang kita puja-puja, semua yang kita pikir bisa membahagiakan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, saya senang dengan khotbah seseorang yang berkata bahwa selama hidup ini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita pegang saat itu, hanyalah fasilitas yang dipinjamkan oleh Tuhan. Bukan untuk kita miliki, tapi kita kelola untuk kepentingan Tuhan. Di Matius 16 ayat 24, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib dan mengikuti aku. Saudara, saya garis bawahi, menyangkal dirinya sendiri. Ada orang-orang, ada anak-anak yang terbentuk dari kecilnya malas, hanya pinternya main game, tidak peduli pada kesusahan orang tua, tidak peduli pada lingkungan, habis waktunya untuk main game, atau cuma tidur-tiduran, atau cuma nonton TV. Ya, saudara harus mau sangkali. Ada orang-orang yang hidupnya mengalami kesusahan, kepahitan, sehingga apa? Akhirnya dia sangat sensitif, mudah tersinggung, ya, mudah sakit hati. Orang ngomongin apa, maksudnya baik, dia bisa menerimanya dengan negatif. Nah, itu harus disangkali, ya. Memikul salib itu berbicara tentang memikul tanggung jawab. Setiap kita itu mempunyai tanggung jawab apa? Menjadi saksi Tuhan. Dan untuk menjadi saksi Tuhan, saudara harus mengubah seluruh kehidupan kita ini supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, mengapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Mengapa orang muda kaya yang diceritakan di dalam Matius pasal 19 tadi, yang diminta menjual hartanya, lalu disuruh mengikuti Tuhan Yesus? Padahal mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu tidak memiliki jaminan apa-apa sampai Tuhan mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah untuk tempat dia bersantai-santai atau bersenang-senang. Jawabannya itu sederhana. Selama Anda masih terikat dengan harta dunia, melekat kepada keindahan dunia ini, Anda akan sulit untuk tunduk kepada Allah. Sebab hati Anda akan tetap bercabang. Padahal di kekekalan Anda masuk ke wilayah kedaulatannya Allah, kekuasaannya Allah, di mana Allah itu teokrasi atau memerintah sepenuhnya, berdaulat sepenuhnya. Tidak ada pemerintahan yang mau rakyatnya itu tidak tunduk kepada kedaulatan pemerintahan tersebut, kan? Demikian Allah pun mau kita ini tunduk di bawah kedaulatan beliau. Untuk itu, di bumi ini adalah tempat pelatihan kita, melepaskan ego kita dan belajar hidup di wilayah kekuasaan atau kedaulatannya Allah. Belajar untuk tunduk kepada Allah, belajar mentaati firman Allah. Nah, oleh sebab itu, untuk saudara memiliki dasar belajar yang seperti yang saya maksudkan tadi, saudara harus menginginkan yang pertama adalah mahkota kehidupan di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam setiap pertempuran besar, ada pahlawan-pahlawan yang selamat dari pertempuran hebat. Walaupun ia bertempur dengan gagah berani dalam arti bahwa sekalipun ada hujan peluru, ada bom meledak di sana-sini, tapi orang tersebut tidak takut mati dan berjuang dengan gagah berani. Dan orang itu ada yang lolos dari kematian. Nah, saya mau cerita, ada seorang pahlawan Amerika dalam Perang Dunia Kedua di Pacific Theater, ya, atau pertempuran di daerah Pasifik, ya, bukan yang di Eropa. Orang tersebut namanya Desmond Doss. Kisah kepahlawannya ini ya menarik perhatian dan karakternya itu difilmkan di dalam
film Hollywood dengan judul Hacksaw Ridge. Ya, saudara bisa nanti nonton sendiri. Nah, Desmond Doss ini dididik oleh orang tuanya sejak kecil memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia membaca sebuah tulisan di dalam rumahnya yang ditaruh oleh orang tuanya, yaitu 10 perintah Allah. Nah, di situ dididik supaya jangan membunuh. Sehingga ketika dia masuk ke dinas militer, ya saya tidak jelaskan film itu lebih lanjut. Yang jelas, dia menolak untuk membawa senjata untuk membunuh orang-orang Jepang pada waktu itu. Dia memilih mengambil posisi sebagai tenaga medis di lapangan, di medan pertempuran. Nah, saat dia diterjunkan di Okinawa, dalam pertempuran Okinawa, di daerah yang disebut Hacksaw Ridge tadi ya, itu terjadi pertempuran yang luar biasa, banyak orang-orang Amerika, banyak tentara Amerika yang menjadi korban. Dan ketika teman-temannya mundur, dia tertinggal di situ sendiri, tetapi apa yang dia lakukan, dia mencoba untuk menyelamatkan tentara-tentara Amerika yang terluka untuk dibawa keluar daerah peperangan. Padahal Jepang pada waktu itu mengincar tenaga medis supaya jangan sampai menyelamatkan yang terluka. Nah, dalam satu malam dia menggotong 70 orang yang terluka ya dengan tangannya sendiri. Termasuk ada 2 atau 3 orang Jepang, tentara Jepang yang terluka, dia selamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang ini mendapat bintang penghargaan yang tertinggi di dunia kemiliteran oleh Presiden Henry S. Truman, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua. Pahlawan-pahlawan ini selalu dikenang sebagai seorang yang berani menjalankan tugas, bahkan tidak memikirkan keselamatan nyawanya sendiri. Nah, di dalam perjuangan rohani pun Allah mencari para pahlawan sejati. Tetapi bukan pahlawan dengan penilaian seperti dunia ya, berapa banyak musuh yang bisa dibunuh atau ditembaknya. Tetapi mereka yang tidak menyayangkan nyawa di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26, yakni orang-orang yang setia menjalankan tugas dari Bapa, bahkan berani sampai mati keinginan dagingnya, keinginan matanya, kesenangan duniawinya, keangkuhan hidupnya itu berani dimatikan dan tidak mengecewakan hati Bapa. Itulah pahlawan-pahlawan sejati di dalam kerajaan Allah. Orang ini orang yang berkenan kepada Bapa. Nah, selama ini saya berbicara tentang pertandingan, bahwa setiap atlet itu menginginkan mahkota kemenangan. Saudara baca di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, ya, para atlet atau orang-orang yang masuk di dalam pertandingan olahraga itu menginginkan untuk mendapatkan gelar sang juara. Lalu tadi saya kan berbicara tentang pahlawan yang mendapat bintang jasa setelah pertempuran yang hebat karena jasanya di medan perang tadi ya. Nah, semua perumpamaan yang saya bawa berbicara tentang pencapaian yang tertinggi yang bisa kita capai. Maka sebagai seorang umat Tuhan, Anda juga jangan sampai lepas dari keinginan mencapai prestasi yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Jika di dunia ini Anda berusaha sungguh-sungguh mencapai yang terbaik, Anda dapat bekerja dengan tekun, mengumpulkan uang yang banyak, Anda menabung rupiah demi rupiah untuk mengumpulkan modal untuk mencapai usaha yang lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa untuk kehidupan kekal sesudah mati nanti, Anda tidak mau memperjuangkannya dengan keras? Pada Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, Tuhan itu menjanjikan untuk orang-orang yang setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan atau Stephanon tes Zois. Kata Stephanon adalah simbol kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan atau berhasil mencapai peringkat yang tertinggi. Sedangkan Zoe, nah saudara, kata Zoe itu sebetulnya juga digunakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10b. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup di sini bukan hidup biasa-biasa. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya hidup. Nah, Zoe ini adalah hidup yang berkualitas tinggi. Jadi bukan sekedar hidup kaya raya di bumi ini. Sak kaya-kayanya, sak nyaman-nyamannya orang memiliki kekayaan di dunia ini, itu sebetulnya belum berkualitas tinggi. Karena nyatanya banyak orang kaya yang hidupnya berantakan, tidak bahagia, rumah tangganya hancur, terjadi perceraian, anaknya kacau balau, banyak seperti itu, ya. Saya tidak peduli apakah Anda mengartikan firman yang berkata tentang mahkota kehidupan ini sebagai hal yang figuratif ya atau perumpamaan semata-mata atau hal yang nyata. Tetapi saya meyakini itu mempunyai arti ganda ya. Yang pertama, sesuatu hal yang nyata yang akan kita lihat, akan kita terima di kehidupan yang kelak, ya, di kehidupan kekekalan nanti.
Dan yang kedua adalah kita yang setia sampai mati akan benar-benar mendapatkan kehidupan yang berkualitas di kekekalan bersama dengan Bapa Surgawi, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saya dorong Anda untuk bisa meraih mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan buat para pemenang rohani, yakni buat mereka yang bisa setia mengerjakan keselamatan ini di sepanjang hidup mereka sampai mati. Mereka yang dapat bertahan dan tetap setia mengerjakan amanat agung tanpa menuntut apa-apa kepada Tuhan, tanpa mempunyai syarat-syarat tertentu kepada Tuhan. Kita kan banyak gini, Tuhan aku mau melayani Engkau kalau aku diberkati, kalau aku dapat ini, dapat itu, kalau aku bisa mencapai ini, mencapai itu. Ya, itu sebetulnya prinsip dagang. Coba belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ditantang, kamu menyembah patung Nebukadnezar atau kamu masuk ke dapur api, lebur di situ. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego menjawab begini, kami tahu kami memiliki Tuhan yang luar biasa yang bisa melepaskan kami dari hukuman Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan kami tidak mau melakukannya dan membiarkan kami mati, kami juga tidak akan menyembah patung Tuhanku. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego belajar dari sejarah sebelumnya. Mengapa Yehuda dihancurkan Nebukadnezar? Karena orang Yehuda tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Di situ mereka mengambil keputusan atau memilih lebih baik mati tapi di dalam Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego haruslah menjadi teladan buat saudara dan saya. Terus yang kedua, mari menginginkan mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat. Di dalam dunia olahraga ada berbagai piala atau medali untuk berbagai cabang olahraga. Dalam kemiliteran pun ada berbagai bintang tanda jasa. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan pun ada berbagai mahkota buat orang-orang percaya yang berhasil lulus dari ujian hidup ini. Ada mahkota yang berikutnya yang saya mau tekankan adalah mahkota kemuliaan. Jika di Wahyu pasal 2 ayat 10, untuk mendapatkan mahkota kehidupan, orang harus tidak menyayangkan nyawanya, orang harus memiliki kesetiaan sampai mati. Nah, untuk mahkota kemuliaan ini, ujiannya adalah di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ketiga. Apakah dalam hidup kita ini, kita bisa menjadi teladan buat orang lain, orang yang masih di dalam jalan yang salah, orang yang masih di dalam kegelapan, kita bisa menjadi contoh atau teladan apa tidak? Menjadi sokok guru, menjadi terang atau garam apa tidak? Intinya, dapatkah saudara-saudara itu mencapai kekudusan sehingga bisa menjadi contoh kebaikan bagi orang-orang yang belum mengenal jalan Tuhan? Karena meraih mahkota itu tidak mudah. Ya, demikian pula untuk mendapatkan mahkota rohani, kita harus berani bayar harga. Yakni berani melepaskan cara hidup lama yang kita gandrungi selama ini, yang kita senangi selama ini, yang kita kejar-kejar selama ini, ya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita nikmati, karakter-karakter yang brengsek yang selama ini kita tampilkan ya, tetapi berlawanan dengan rencana Tuhan. Nah, untuk menjadi teladan di dunia ini, ya di dunia sekuler yang semakin menolak tatanan Allah, Tuhan tetap mau kita berani menunjukkan keberbedaan kita dari dunia. Makanya di Roma 12 ayat 2, Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pola berpikirmu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, di 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, untuk mereka yang menjadi teladan Tuhan akan diberikan mahkota kemuliaan, glory crown, atau doxes Stefanon. Doxes atau doxen itu mengandung arti pujian, penghormatan, kebesaran. Ini berbicara tentang posisi terhormat di samping Bapa seperti yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan di atasnya duduk orang-orang yang diberi kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan mereka, mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat yang ke-6, diberkati dan kuduslah orang-orang yang memperoleh bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Terhadap orang-orang ini kematian kedua tidak berkuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun.
Dari semuanya itu, nasihat saya, jika Anda melihat orang dunia begitu semangat mengejar kenikmatan dunia, sampai banyak wanita dan pria menjual imannya dan masa depannya demi semangkok kacang merah, tanda kutip, itu yang dilakukan oleh Esau ketika dia kelaparan, dia tidak peduli dengan janji hak kesulungan tadi, dia berikan hak kesulungan kepada adiknya, ditukar dengan semangkok kacang merah. Artinya apa? Ditukar dengan kesenangan sesaat. Ya entahkah perempuankah, entahkah hartakah, entahkah jenjang karierkah, pokoknya yang dunia yang sementara aja. Nah, saya harap Anda lebih bijaksana. Anda mestinya mau mengejar yang jelas-jelas membawa hidup berkualitas di sorga kelak. Saudara mau? Ini kesempatannya. Ya, jangan tunda-tunda. Jangan saudara sudah megap-megap napasnya, jangan saudara menunggu jantung saudara berdegup keras mendekati kematian, ya baru saudara sadar. Tetapi kesempatan saat ini berubahlah. Berubah sampai Tuhan melihat engkau menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Pertanyaan yang penting di akhir khotbah saya ini adalah bagaimana dapat dilayakkan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan dalam pemerintahan yang akan datang. Ada orang-orang yang mengajarkan demikian, kita harus banyak menyanyi pujian dan penyembahan karena di surga akan terus-menerus memuji dan menyembah Tuhan, ya. Atau ada yang mengajarkan tinggalkan pekerjaan sekuler dan tekuni pelayanan secara sepenuh waktu tanpa mencari uang di dunia sekuler, ya, hanya mengandalkan persembahan dari jemaat begitu. Saya selalu memotivasi anak-anak muda ya yang ada di sekitar saya ini adalah gunakan waktumu sebaik mungkin. Apapun yang kau bisa kerjakan di dunia ini untuk menghasilkan uang, hasilkanlah. Ya, tetapi jangan lupa bahwa itu semua milik Tuhan dan dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ya, bukan untuk semata-mata menyenangkan diri kita. Nah, di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-25 sampai 28 adalah jawaban yang benar bagaimana kita bisa mencapai posisi yang diinginkan oleh Tuhan, level yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Dan menurut saya, tidak ada pemimpin agama manapun, pemimpin politik manapun yang dapat berbicara demikian. Karena ini bertentangan dengan kodrat manusia yang haus kekuasaan. Mari saya akan bacakan ayat 25. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa-bangsa lain memerintah atas mereka dan orang-orang besar mereka menjalankan wewenang atas mereka. Seharusnya tidak demikian di antara kamu. Tetapi siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Saya tidak akan membahas tentang doktrin atau teologi sola fide sola gratia, tetapi saya mau menekankan di sini bahwa saudara dan saya memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam pemerintahan yang akan datang. Dan Tuhan berkata syaratnya adalah melayani umat Tuhan, melayani orang lain. Jadi kuncinya untuk dapat dipercaya oleh Tuhan adalah memiliki hati melayani dengan tulus. Maka penting sekali Anda meresapi dan menyadari arti amanat agung yang kemarin saya bagikan kepada saudara. Melayani berarti menginginkan jiwa-jiwa yang lainnya itu selamat, menginginkan orang lain mengerti kehendak Bapa. Nah, kerinduan melayani hanya bisa muncul kalau Anda dan saya punya belas kasihan pada orang lain. Di dalam Matius pasal 9 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang tidak tergembalakan. Oleh karena belas kasihan itulah Tuhan bersedia meninggalkan sorga, meninggalkan segala kemuliaannya, lalu beliau bersedia berkorban sampai habis-habisan seperti yang tadi dikatakan, menyerahkan nyawanya buat penebusan seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengerti betapa berharganya mahkota kemuliaan, jika Anda mengerti betapa indahnya duduk di sebelah kanan raja di atas segala raja, Anda tidak akan mengalihkan pandanganmu daripada Tuhan. Dan yang ada di dunia ini kelihatan tidak berharga sama sekali. Dan Anda pasti mempunyai keinginan kuat memiliki hatinya Tuhan, yakni penuh belas kasihan. Bukan sekedar beragama Kristen, apalagi kalau hanya mau memanfaatkan Tuhan buat memenuhi kebutuhan pribadi saudara. Nah, tadi dikatakan bahwa
Siapa yang ingin menjadi yang besar, menjadi yang terbesar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Arti menjadi besar di antara kamu berarti memiliki posisi, memiliki jabatan, memiliki wewenang. Dan berbeda dengan standar dunia, Tuhan memberikan suatu standar yang kebalikan. Seorang yang mau duduk di dalam pemerintahan kerajaan yang akan datang, ia harus memiliki hati pelayanan, ia harus memiliki hati melayani. Dan ini yang saya didik kepada setiap jemaat, setiap anak-anak muda di tempat kita, menyukai pelayanan, ya, melayani orang lain, berkorban, memberikan waktunya untuk orang lain. Jadi, saya mengajarkan kepada saudara, jangan menempatkan diri kita lebih daripada orang lain, merasa diri kita lebih unggul dari orang lain, merasa diri kita lebih penting daripada orang lain. Saudara, jauhkan itu dari pikiran saudara untuk minta dilayani, untuk minta dikasihani, untuk bisa diterima. Bahkan sebaliknya, penuhi pikiran saudara bagaimana saudara bisa memberi hidup buat orang lain. Mari saya ajak Anda keluar dari sifat egois, keluar dari zona nyamanmu, belajarlah lebih sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhanmu dan Bapamu di sorga. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, bagaimana menata hidup saudara. Maka saya mengingatkan kepada saudara, jangan mengumpulkan harta di bumi ini, karena itu semuanya akan sementara saja. Sementara untuk dinikmati, enggak lama dinikmati, tapi kumpulkan harta di sorga, yaitu apa? Hidup dalam perkenanan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kejar mahkota kehidupan. Dengan apa? Kesetiaanmu, dengan kesungguhanmu melayani Tuhan, dengan kesungguhanmu setia kepada Tuhan sampai mati. Dan yang ketiga, kejar mahkota kemuliaan, mahkota yang diberikan kepada orang yang sampai akhir hidupnya dapat menjadi teladan, menjadi soko guru, menjadi terang bagi orang lain untuk kepentingan kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.